Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali di tempat ini untuk bersekutu. Walaupun kita berbeda tempat, namun kita melayani Tuhan, kita tetap bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama di sini bersama singer dan Bapak Ibu semua akan baca bersama-sama. Amsal 3 ayat yang kelima, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Kita akan berdoa untuk ibadah saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh Engkau izinkan untuk berdiri di tempat ini, untuk berbakti, memuji dan memuliakan Engkau. Sekalipun kondisi saat ini masih seperti yang dulu, masih sama, masih terjangkit dengan virus, namun kami yakin dan percaya bahwa pengharapan kami hanya Engkau, percaya kami hanya kepadamu. Olehnya kami bersyukur atas semuanya ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap melingkupi kami, Engkau menyelubungi kami dengan kuasa darah-Mu. Dan saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bersuka cita di hadapan Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun saat ini kondisi tetap masih begini, kita tidak tahu waktunya kapan akan selesai, kita tidak tahu ujungnya kapan, masih teka-teki. Namun yang pasti kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja. Sekalipun kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja secara langsung, namun kita tahu Allah tetap bekerja dengan caranya, Allah tetap bekerja dengan waktunya. Haleluya. Dialah Tuhan kami, Dialah pengharapan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan kami, Engkau yang pelihara kami, tangan-Mu melindungiku, gada dan tongkat-Mu menghiburku. Ya Tuhan, Tuhan kami, amin. Kasih-Mu cukup bagiku, cukup bagiku, sebab penyertaan-Mu
itulah andalan kita, karena itulah pegangan kita. Hanya percaya kepada Tuhan dan jangan lupa kita tetap menjalankan protokol yang sudah pemerintah ajarkan. Namun yang pasti kita percaya kepada Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Sebuah pujian lama akan kita pujikan saat hari ini. Seakan hidup kita tidak berdaya, kita tetap percaya kepada Tuhan karena Dialah andalan kita. Pujian yang sudah kami naikkan menguatkan kami. Biarlah terlebih nanti firman Tuhan akan disampaikan, lebih lagi akan menguatkan kami, lebih lagi akan meneguhkan kita bahwa saatnya Tuhan bekerja untuk kita, untuk bangsa Indonesia ini juga. Haleluya. Tetap ku percaya Engkau bekerja menurut caramu Tuhan. Tetap kami yakin dan berharap bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas bangsa kami. Haleluya Yesus. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuatkan hatiku, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepada-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku melihat Kau bekerja menurut cara-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku berharap Kau berkuasa di dalam hidupku. Kami tetap percaya Engkau Tuhan, kami tetap berharap. Di saat hidupku seakan tak berdaya, namun ku tetap kuat. Kami akan tetap kuatkan hati kami Tuhan, karena ku tahu hidupku dalam tangan-Mu. Pengharapanku hanya kepada-Mu. Tetap ku percaya, tetap ku percaya, tetap ku melihat
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dalam ibadah di rumah masing-masing dan tetap setia kepada Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian, kita menyembah Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka hati, membuka pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan kita akan berdoa supaya kita diberikan pengertian dari Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan saat ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Allah yang sudah mati untuk kami dan hidup untuk kami, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang bersyukur, karena Allah mengasihi kami dengan kekasih yang besar, kasih yang luar biasa. Hari ini Bapa, Minggu pagi, tanggal 7 Juni, kembali kami datang kepadamu untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Walaupun hari ini kami belum bisa melaksanakan perjamuan kudus di gereja bersama-sama, namun kami merenungkan Yesus sudah mati buat kami, Yesus sudah menang untuk kami semuanya. Dan hari ini kami sangat bersukacita. Pujian dan hormat kami naikkan padamu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani lewat puji-pujian, musik dan juga LCD dan operator yang sudah mengerjakan dengan baik tugas mereka. Sekarang waktunya bersama-sama dengan jemaat-Mu di rumahnya masing-masing, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kami sambut dengan sukacita firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Allah pada saat ini. Firman Allah saya berikan tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Tema ini memang kalau kita merenungkan adalah satu nasihat yang sulit tetapi harus dikerjakan oleh tiap-tiap anak Tuhan, oleh tiap-tiap orang Kristen. Karena Yesus sudah memberikan teladan untuk kita semuanya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Surat Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah firman Tuhan yang menjadi nasihat untuk kita hari ini. Dikatakan dalam bacaan kitab Roma ini bahwa untuk kita bisa melakukan kebaikan, tidak melakukan kejahatan, dikatakan di sini ayat 17, ayat 18 ada perintah-perintah yang kita perlu perhatikan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian. Kita dengan semua orang harus berdamai. Kemudian ayat 20 adalah prakteknya ketika kita harus mengasihi atau membalas orang yang melakukan kejahatan. Dengan cara bagaimana? Kita berbuat kebaikan kepada mereka. Dikatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Lalu ayat 20 mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus sudah berhasil melakukan firman Tuhan ini. Dia di dalam menjadi penebus kita, dia sudah berhasil untuk mengalahkan dosa.
dan kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan dinasihatkan agar kita melakukan perbuatan baik. Nah, sekarang kita akan belajar 3 nasihat pada saat pagi hari ini. Bagaimana caranya kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus menasihatkan atau memberikan contoh bahwa kalau kita ingin membalas kejahatan dengan kebaikan, pakailah kasih surgawi. Poin yang pertama adalah memakai kasih surgawi. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Di sana ada hal yang dikerjakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Lukas 23 ayat 34. Demikian saya bacakan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat ini adalah kalimat ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, ketika Yesus diperlakukan secara tidak manusiawi, tidak adil, dia tidak berdosa, dia tidak melakukan kejahatan, namun harus disalibkan seperti penjahat. Yesus membalas dengan mengampuni seperti firman Tuhan yang kita baca ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika orang percaya, ketika kita orang Kristen mengalami atau diperlakukan tidak manusiawi, Yesus memberikan contoh, balaslah dengan kasih surgawi, yaitu dengan pengampunan yang tulus daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ini dan kita pun dengan hati yang senang kita akan melakukannya, bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita ini, mengalami hal yang tidak menyenangkan dan tidak adil, mari kita memiliki pengampunan untuk mereka yang melakukannya. Seperti Tuhan Yesus sudah melakukan hal ini, mengampuni dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, Tuhan juga menasihatkan untuk kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan dengan cara memikirkan perkara yang di atas. Kita tidak mencontoh seperti nasihat dunia, seperti ajaran dunia, tetapi memikirkan perkara yang di atas. Di mana itu? Yaitu kita berfokus kepada Kristus, di mana Kristus ada, dan Kristus adalah hidup kita. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan." Nah, inilah yang Tuhan nasihatkan. Yang kedua adalah mari kita ketika punya kerinduan, punya keinginan membalas kejahatan dengan kebaikan, harus pikiran kita memikirkan yang di atas. Kita melihat contoh dalam diri Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah hidup kita. Hidup adalah untuk Kristus. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Hidup adalah untuk Kristus, sebab Dia sudah mati buat kita dan Dia hidup untuk kita. Maka Kristus adalah hidup kita. Jadi kita dalam melakukan apapun di dunia ini, kita berpusat pada teladan Kristus. Teladannya Tuhan Yesus yang sudah dikerjakan dengan baik untuk kita. Dikatakan di sini, Yesus telah naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Pasti yang dipikirkan adalah bagaimana cara memuliakan Bapanya, bagaimana selalu mendapatkan damai sejahteranya, tidak lagi berfokus pada hal-hal dunia. Kita yakin, kita pasti sangat percaya
ketika Yesus sudah bersama dengan Bapa di surga, di sebelah kanannya, dia tidak mengingat lagi penderitaan di dunia. Tidak lagi mengingat kok diperlakukan tidak adil, tidak, namun dia hanya mengingat Bapa itu baik, Bapa itu penuh dengan pengampunan. Nah, disitulah yang dikatakan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Apapun yang kita alami selalu kita kembali kepada Yesus. Yesus sudah mengalami, memberikan contoh buat kita. Jadi ini yang dinasihatkan Tuhan. Yang kedua adalah agar kita berfokus kepada Kristus saja. Memikirkan perkara yang di atas karena Kristus adalah hidup kita. Kristus adalah yang kita jadikan teladan, yang kita tiru, yang kita harus ikuti. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan nasihatkan agar kita memiliki pengertian cara untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga adalah kita harus ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Mungkin ada yang kita mengatakan, lupa KTP saya kan masih ini di dunia, alamatnya di sini, Salatiga misalnya. Iya, namun secara nampak kita adalah masih warga di dunia secara KTP. Namun secara rohani, oleh kematian Yesus, oleh kebangkitannya, oleh hidupnya, kita sekarang secara iman, secara percaya, kita adalah warga kerajaan surga. Itulah pengharapan kita, saya warga kerajaan Allah. Lalu bagaimana jika kita warga kerajaan surga? Ingat, surga itu tempat yang kudus. Ingat, surga itu tempat yang mulia. Pikiran kita, perbuatan kita harus sesuai dengan di mana kita menjadi warga di sana. Sedangkan kalau kita bangga dengan kita menjadi warga di mana, ketika kita melakukan kejahatan kita malu. Ini orang mana atau ini? Nah, sama dengan kalau kita ingat saya adalah warga kerajaan surga, kita harus ingat perbuatan kita, perkataan kita adalah harus mencerminkan kita warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Mari kita baca. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan kita menantikan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita berharap kita akan dibawa oleh Yesus ke dalam kerajaannya. Namun syaratnya adalah selama kita di dunia ini, tunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Agar nanti ketika kita dipanggil, kita diajak oleh Tuhan Yesus, kita kedapatan hidup yang baik. Itulah yang dimau oleh Tuhan, berkata-kata yang mulia. Baik di dalam kita bermasyarakat, dalam kita bermedia sosial, berkata-katalah yang mulia. Jangan berkata-kata yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Kemudian bertindaklah yang mulia. Kita warga kerajaan surga tidak seperti di orang duniawi yang bertindak semaunya, namun kita punya aturan dari firman Tuhan, bertindak yang mulia. Itulah nasihat-nasihat yang kita saat pagi hari ini kita perhatikan, bahwa sebagai orang-orang yang memiliki kerinduan, ingin berusaha walaupun sulit membalas kesehatan dengan kebaikan, kita harus ingat 3 hal itu. Kemudian kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 3. Di sana ada nasihat-nasihat yang kita juga harus perhatikan sebagai penutup dari khotbah yang kita dengar saat ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, inilah nasihat yang boleh kita renungkan pada saat ini. Kita merenungkan Yesus yang sudah mati buat kita. Dalam hati kita mengingat kembali, dalam pikiran kita mengingat kembali bahwa ketika kita bersama-sama memegang roti perjamuan, kita mengingat Dia sudah mengorbankan tubuhnya buat kita. Ketika kita memegang cawan yang berisi anggur, kita mengingat Yesus sudah mencurahkan darahnya buat kita. Mari kita belajar, walaupun perintah ini sulit, namun harus kita kerjakan, yaitu dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita melakukan apa yang baik bagi semua orang. Dan kiranya Roh Kudus memampukan semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Salatiga, mampukan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan kepada semua orang. Karena kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk menerima berkat daripada Tuhan kalau kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan seperti yang diperintahkan Tuhan saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya untuk kita melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Roh-Nya diberikan dalam hati kita dan kita boleh mentaati akan perintah-perintah-Nya. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu pada saat pagi hari ini, mengawali bulan yang baru, memasuki bulan yang baru, tanggal 7 Juni tahun 2020 ini ya Tuhan. Kami mendapat perintah Tuhan yang sangat baik, walaupun secara daging ini sulit, kejahatan dibalas dengan kebaikan, namun Yesus sudah berhasil untuk memberikan contoh buat kami. Maka sekarang ya Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami agar dimanapun kami berada bersama dengan siapapun, supaya kami mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan seperti perintah-Mu yang kami dengar saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan mengasihi warga jemaat Gereja Betel ini sepenuh di Salatiga ini Tuhan. Semua dari anak-anak, pemuda remaja sampai orang-orang tua, Tuhan mengasihi semuanya. Dan pakailah hidup mereka menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka adalah warga kerajaan surga. Mereka adalah orang yang berhak menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan semua jemaat-Mu untuk melakukan firman Tuhan. Memang secara daging ini berat, namun oleh bantuan Roh Kudus, semua jemaat pasti dimampukan oleh Tuhan. Sekarang ya Tuhan, curahkan berkat bagi jemaat-Mu, supaya mereka secara jasmani menikmati berkat yang melimpah, dan rohani mereka pun juga diberikan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Salatiga dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah kepadamu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Dia penyembuh kita, Dia gembala kita yang baik. Terimalah juga Roh Kudus di saat hidup kita susah. Roh Kudus menghibur kita, menguatkan kita, Dia pengharapan kita, dan menghadapi apapun Dia adalah sumber hikmat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus,
segala berkat ini kami terima dan kami nikmati di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.